Kabur dari medan perang Gaza, pasukan Indo-Rusia kejar sisa militer Australia dan Israel. Personil kita saat ini sedang melaksanakan pengamanan. Dengan adanya insiden-insiden teror-teror dilaksanakan oleh mereka, tidak akan pernah menyurutkan semangat prajurit untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pengejaran. Dengan memanfaatkan, menghimpun berbagai informasi dan melacak tentang menjejaki jejak pelarian mereka. Itu sebisa mungkin akan kita temukan dan kita akan melaksanakan tindakan hukum. Debu-debu perang belum sempat mengendap di Cakrawala Gaza ketika dunia menyaksikan sebuah peristiwa dramatis yang mengubah wajah konflik global. Mundurnya pasukan gabungan Australia dan Israel dari garis depan pertempuran setelah terpojok oleh kekuatan luar biasa dari aliansi Indo-Rusia yang baru saja menyapu bersih front selatan. Langit Gaza hari itu kelabu, bukan oleh awan. Pasukan gabungan Brigade Gurkha Himalaya dan Komando Khusus Marinir Indonesia menggempur basis pertahanan musuh dengan presisi surgawi. Tidak ada celah, tidak ada waktu untuk bernapas. Medan perang menjadi panggung bagi sejarah yang sedang ditulis dengan darah dan keberanian. Aliansi Indo-Rusia yang terbentuk dalam bayang-bayang kekacauan geopolitik Timur Tengah kini menjelma menjadi kekuatan tak tertandingi. India mengerahkan hampir 20.000 pasukan elit dari divisi Northern Command dan Eastern Strike Corps, lengkap dengan kendaraan lapis baja Arjun Mark II dan drone tempur Rustom III. Rusia, di sisi lain, menurunkan armada elit dari VDV, pasukan lintas udara, termasuk unit legendaris Spetsnaz Alpha yang telah teruji dalam berbagai operasi global. Namun sorotan utama justru tertuju pada Indonesia. Di bawah komando langsung Jenderal Angkatan Darat, Letjen Prasetya Dharma, pasukan elit Kopassus dan Detasemen Jalamangkara, Denjaka, menjadi ujung tombak operasi darat. Mereka menyusup ke pusat-pusat komando musuh, menembus barikade pertahanan Israel dan Australia, dan menghancurkan pusat komunikasi utama dalam waktu kurang dari 48 jam. Pukul 04.12 waktu Gaza, rekaman satelit memperlihatkan pergerakan besar-besaran pasukan Australia dari sektor timur ke arah dermaga evakuasi Ashdod. Sumber intelijen mengonfirmasi bahwa keputusan mundur diambil setelah 3 batalion utama mereka terkepung oleh kombinasi taktis serangan dari unit para komando Rusia dan serangan malam diam-diam Kopassus dari arah selatan Rafah. Situasinya di luar kendali. Kami tidak bisa bertahan tanpa dukungan udara yang memadai, ujar Kolonel James Thorne, komandan pasukan Australia, dalam komunikasi darurat yang bocor ke media global. Kami kehilangan hampir 40% kekuatan dalam 2 hari. Israel pun tak lebih baik. Iron Dome yang selama ini menjadi tameng udara mereka lumpuh setelah sistem radar utamanya diretas oleh unit siber Rusia. Drone kamikaze asal India melumpuhkan depot-depot logistik dan mengakibatkan kekacauan total di jalur suplai militer. Perwira intelijen Israel yang enggan disebut namanya menggambarkan situasi sebagai kehancuran terkoordinasi yang belum pernah kami alami sejak Perang Yom Kippur. Media Barat mencoba mengalihkan perhatian. BBC menyebut penarikan strategis. CNN memilih kata reposisi taktis. Namun dunia tahu, ini adalah kekalahan. Kekalahan yang menyakitkan. Kekalahan yang mengguncang poros dominasi militer Barat. Negara-negara lain mulai gelisah. Jerman menarik semua penasihat militernya dari Yerusalem. Kanada menangguhkan bantuan logistik ke pangkalan militer Israel. Bahkan Amerika Serikat, dalam pidato singkat Presiden Dalton, menyatakan evaluasi ulang total terhadap semua strategi militer di Timur Tengah. Gema kemenangan ini bukan hanya milik India dan Rusia. Di mata dunia, Indonesia kini berdiri sebagai kekuatan baru di pentas militer global. Perang Gaza mengangkat reputasi militer Indonesia ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan laut, udara, dan darat dipadu dalam sinergi yang bahkan membuat NATO terkesiap. Indonesia bukan lagi macan tidur. Mereka adalah naga yang terbangun dan siap mengaum, ujar seorang analis militer Cina dalam wawancaranya dengan CCTV. Perang belum berakhir, tapi babak ini jelas milik Timur. Milik kekuatan yang selama ini dianggap sebagai pelengkap dalam narasi besar geopolitik global. Hari ini di Gaza, sejarah berbisik dengan suara yang jelas. Dunia sedang berubah. Dan perubahan itu datang bukan dari Washington, bukan dari Tel Aviv, bukan dari Canberra, tapi dari Jakarta, Moskow, dan New Delhi. Konflik ini bukan dimulai dalam sehari. Sejak Januari 2025, ketegangan di Gaza memuncak akibat agresi militer Israel yang memicu eksodus warga sipil dalam jumlah masif.
Dunia menutup mata seperti biasa. Tapi kali ini, Timur tidak diam. Dalam konferensi trilateral rahasia di Vladivostok, para petinggi militer Rusia, India, dan Indonesia sepakat. Gaza adalah garis merah. Sebuah armada gabungan dibentuk, Task Force Garuda Naga Berkut, mengangkut ribuan pasukan ke Timur Tengah melalui jalur laut dan udara. Pada 3 April 2025, pendaratan pertama dimulai di sepanjang wilayah selatan Rafah. Unit Denjaka Indonesia membuka jalur diam-diam melalui Laut Tengah, disusul oleh pendaratan heliborne VDV Rusia dan marinir Gurkha India. Tanpa gembar-gembor, tanpa siaran pers, mereka datang seperti bayangan, mematikan dan terkoordinasi. Israel, terbiasa dengan dominasi udara mutlak, kaget. Iron Dome, kebanggaan mereka, lumpuh dalam 12 jam. Serangan siber dari unit GRU Rusia dikombinasikan dengan rudal udara ke darat BrahMos milik India, menghantam pusat radar dan kendali sistem pertahanan rudal mereka. Hasilnya, langit Gaza terbuka. Langkah berikutnya adalah darat. Komando Indonesia, yang terkenal dengan kemampuan perang urban, memimpin operasi pembebasan jalur Khan Yunis. Dalam waktu 36 jam, bunker-bunker Israel di wilayah itu jatuh satu persatu. Drone Mail Indonesia, Elang Hitam, memandu artileri presisi dari kapal tempur Rusia di Laut Tengah. Setiap langkah musuh diketahui, setiap gerakan disergap. Australia yang ditempatkan sebagai pasukan pendukung di sektor timur mencoba bertahan. Tapi ketika pasukan tank Israel dipecah oleh penyergapan darurat oleh pasukan India di Nusairat, moral mereka runtuh. Radio-radio mereka penuh dengan teriakan panik. Ini Alpha 5, kita diserbu dari 3 arah. Butuh evakuasi sekarang juga. SWAT, mereka datang dari bawah tanah. Itulah momen ketika pasukan Barat tahu, mereka tidak sedang menghadapi gerilyawan dengan AK-47. Mereka menghadapi mesin perang timur yang terorganisir, modern, dan lapar akan kemenangan. Malam hari pada 11 April, langit Gaza benar-benar menghitam. Semua listrik diputus. Drone tempur Indonesia dengan teknologi infrared Ghost mulai beroperasi. Mereka tidak bersuara, tidak terlihat, tapi mematikan. Pasukan Israel yang berlindung di kamp militer BR Sheva dihantam rudal top attack yang tidak terdeteksi radar konvensional. Sementara itu, unit sniper gabungan Indonesia dan Rusia menyusup ke perbatasan Netivot, mengeksekusi target-target penting termasuk jenderal lapangan dan operator logistik. Dalam 2 malam, struktur komando Israel di front Gaza runtuh total. Ketika pasukan cadangan Australia datang dari pangkalan Jericho, mereka malah disambut oleh ranjau darat canggih milik India dan sabotase jalur rel oleh pasukan infiltrator Indonesia. Kengerian menjalar cepat di tubuh militer Barat.